Pemirsa, pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang mengingatkan semua pihak untuk menghindari pemimpin yang menggunakan politik agama seperti Pilkada DKI hingga kini terus menuai kontroversi. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, berencana memanggil Gus Yakut karena pernyataan tersebut dinilai justru bisa memicu perpecahan, khususnya menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik. Beberapa waktu yang lalu ketika pilihan gubernur Jakarta, kemudian 2 pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaannya. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas tentang pemimpin bermulut manis dan himbauannya yang meminta semua pihak untuk tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik berbuntut panjang. Partai Kebangkitan Bangsa bakal mendisiplinkan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. PKB mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Yakut karena pernyataan Yakut dinilai sebagai bentuk penggiringan opini dan justru berpotensi memecah belah masyarakat. Posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Sebagai pejabat publik dan pejabat negara yang digaji rakyat, Menteri Agama Gus Yakut hendaknya harus bisa menjaga lisannya, terlebih terkait isu dan pernyataan yang sensitif. Hingga kini Gus Yakut mengklaim belum menerima panggilan dari PKB terkait dengan pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu. Yakut mengaku menghormati jika ada tindakan pendisiplinan dirinya oleh PKB, meski ia menegaskan PKB tidak berhak melakukan pemanggilan atas dirinya karena ia juga salah satu pengurus teras di PKB. Tapi kalau soal apakah dipanggil, saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang. Presiden minta evaluasi, Gus. Terus soal kader palsu bagaimana tanggapannya? Berarti dulu dipanggil siapa dulu? Siapa yang manggil? Karena PKB banyak loh. Yang manggil siapa dulu? Kalau syuronya? Nah, Dewan Suro ya saya ini taat pada kiai. Taatan saya ini sama kiai. Tapi kalau jajaran pengurus PKB, Loh, pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ya. Saya manggil diri saya sendiri. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar juga menyayangkan pernyataan yang tak pantas dari Menteri Agama Gus Yakut. Gus Imin menilai pernyataan Menak layaknya pernyataan buzzer. Itu omongan buzzer. Thank you, Gus. Seperti diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini masih menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo, di mana Menteri Agama adalah salah satu menteri yang didukung oleh PKB. Jika selama ini perilaku dan pernyataan Menteri Agama Gus Yakut justru sering memicu polemik di tengah masyarakat, sangat perlu hendaknya Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan tindakan tegas agar tidak memicu perpecahan publik terlebih menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.